Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada. Jumpa kembali di channel saya, James Willow. Bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Saya berharap semoga teman-teman semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua dilancarkan segala urusannya. Amin. Ya Robbal Alamin. Nah teman-teman, untuk video kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang mantan yang bekerja di KPU selama 15 tahun. Jadi Bapak ini sudah bekerja selama 15 tahun di KPU dan beliau ini meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi di forum tersebut teman-teman, Bapak ini mempermalukan orang-orang yang selama ini meragukan keaslian ijazah Pak Jokowi. Dipermalukan coba. Karena katanya, saya sudah 15 tahun bekerja di KPU. Saya tahu proses pendaftarannya bagaimana. Jadi pas mendaftar itu kan dilihat dulu. Itu saya tahu. Masa saya mau dibohongin katanya. Ini pengakuan beliau, seorang mantan pegawai KPU ya, Komisi Pemilihan Umum. Jadi beliau tahu persis. Makanya beliau tidak mau dibohongi oleh cucunguk-cucunguk yang meragukan keaslian ijazah Pak Jokowi tersebut, teman-teman. Ini seru ini. Tapi teman-teman, yang namanya Roy Panji tetap ngotot ya, tetap ngotot dengan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu sambil memegang ijazah tersebut ya. Dan kita tahu si Roy Panji ini sangat mendukung langkah Pak JK ketika melaporkan Rismon dan juga beberapa orang YouTuber. Bahkan Pak JK juga pernah mempermalukan dia. Ya, beberapa hari yang lalu ketika Pak JK menyebut kalau Roy Panji dan kawan-kawan ini pengen bertemu, pengen bersilaturahmi ke Pak JK. Tapi saat itu Pak JK menolak mentah-mentah ya. Jadi di kelompok Rismon juga dan juga kelompok Roy Panji juga ya mau bertemu dengan Pak JK. Itu tandanya dia ini benar-benar pengen menunggangin. Ya, pengen menunggangin dan bekerja sama dengan Pak JK. Tapi Pak JK nggak mau. Akhirnya Roy Panji malu sendiri ya kan. Malu ya kan. Kalau kita manusia normal malu kita. Ditolak mentah-mentah oleh Pak JK ya. Ternyata dia pengen bertemu dengan Pak JK. Aduh Panji ya. Saya ngomong Panji aja karena dia menyebut komunitas yang kami miliki ini merupakan Ceboker Nusantara. Jadi apa salahnya saya sebut Roy Panji aja. Mau marah-marah sekalian dia. Nanti saya kerjain teman-teman. Di ujung video saya kerjain. Kesel banget saya lihat mulut combernya ini. Dan untuk itu teman-teman, mari sama-sama kita dengarkan kesaksian dari mantan karyawan KPU ini ya, yang tahu persis bagaimana proses pendaftarannya. Dan di situ dia ngotot banget, dia sangat tidak mau dibohongi oleh kelompok-kelompok yang pokok ini yang meragukan keaslian ijazah Pak Jokowi. Kita dengar nih. Ijazah Pak Jokowi itu asli. Di KPU itu di 15 tahun nih, Pak JK yang bikin. 15 tahun saya di Pak JK KPU yang... Pak Prof. Ya, 15 tahun. Saya tahu kok orang bawa mendaftar. Ini pasti dilihat Pak. Iya, iya, betul. 15 tahun saya di KPU, 25 tahun di DPR. Masa saya mau dibohongi? Iya, iya. Omong kosong itu. Omong kosong. Saya justru sangat menyesalkan. Nah, ini si mulut kotor ya, si Panji nih kan. dari Kita Jokowi dengar dulu ya. Yang tetap tidak mau menunjukkan ijazah Tetap palsunya ngotot ini. dia. Yang katanya ijazahnya asli. Yang tidak ada watermark, tidak ada emboss. Sikap dari Jokowi yang tidak mau mengikuti saran dari Pak JK. Ini sangat-sangat tidak negarawan, sangat childish. Apalagi kalau itu terus biarkan. Ini fitnah ini akan dibiarkan viral terus. Makanya Pak
JK itu benar dengan melaporkan si Omon itu ya, si Ya nggak apa-apa sih, Omon laporkan silakan aja. Apa namanya si Bodoh amat Zogby itu Omon mah. itu ya, dan kemudian itu diusut. Apalagi Pak JK malah sudah diserang dengan statement macam-macam. Tuh. Ya nih, ini statement Tuh. yang jahat banget nih, Tuh. dilakukan oleh Coro TV ya, Coro dengan TV orangnya ya. ini orang yang ada di guide Coro kontak TV, Cokro TV ketika itu, WA palsu, Ade Armando. Tifa itu Nanti orangnya baru sama. merembet ke Ini memotong-motong YouTuber Nusantara. video ceramahnya Pak JK pada tanggal 5 Maret yang lalu, sudah sebulan yang lalu dipotong, kemudian diedit, Saya diviralkan, pribadi dan nggak lagi-lagi pernah naikin soal pemviralnya itu ya. adalah kelompok Awas aja hoax lo kalau nuduh. Ceboker Nusantara. Tuh. Dan bagi Kurang ajar, Jokowi, kan? ya, tunjukkan ijazahmu ya yang asli kepada masyarakat. Selalu Karena apa? bawa Karena ini yang terakhir ada sesuai dengan ceboker. statement dari mantan Dubes Polandia, Pak Peter F. Gonta, yang mengatakan kalaupun ijazah ini akhirnya terbukti misalnya itu asli, tetap jahat. Jahat katanya teman-teman. Awas lu ya. Lu bilang jahat ya. Gua kerjain lo, gua kerjain. Lihat aja ya. Jadi teman-teman, di video terakhir ini saya akan kerjain nih si Panci ini bersama teman-temannya yang tetap ngotot, yang tetap menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, kemudian menyebut komunitas yang kami miliki ini sebagai Ceboker Nusantara. Saya akan kerjain. Jadi teman-teman harus menonton video ini dari awal sampai akhir supaya lucunya dapat. Kita saksikan. Kau raja pembohong dalam perbincangan. Kau rajanya pamer dalam pergaulan. Begitu oh dramanya, tingkah dan lakumu. Besarnya gunung tak sebesar bacotmu. Kalau hati sudah berbulu, bawaannya suujon mulu. Kalaulah hati sudah benci, iri dengki suka mencaci. Ntar sakit gigi, terus darah tinggi, stroke sebelah kiri. Jatuh di kamar mandi lalu mati. Makanya kudu jaga hati, banyak nyebut dan ingat mati. Jadi manusia tahu diri, dulu kecil belepotan tai. Teman sering hilang tanpa kabar. Kalau sudah dapat pinjam uang, kalau ditagih hutang, selalu menghindar manis janji-janjinya ketika berhutang. Teman sering hilang tanpa kabar. Kalau sudah dapat pinjam uang, kalau ditagih hutang, selalu menghindar manis janji-janjinya ketika berhutang. Jangan-jangan berhutang bila tak mampu bayar. Hiduplah biasa dan hidup sederhana. Karena berhutang banyak yang malas bayar. Dulunya berkawan, kini menjadi lawan. Kini menjadi lawan. Perasaan kau berhutang padaku 1 minggu jadi bertahun-tahun. Mati atau hilang perasaan
memang putus urat malu. Burung kutilang terbang di atas kali, menaruh beras, aduhai di dalam peti. Uang bisa dicari dan tidak dibawa mati, tapi cari uang susahnya setengah mati. Di dalam lidahmu itu mengandung seorang api yang membakar hati. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus yang mematikannya. Di saat ada maunya, lagi ada maunya, baik saja. Ani, cepatlah kau bayar hutangmu riwalu. Rika, cepatlah lunasi angsuran mingguanmu. Si Paijen datang menagih, si Tuti pun sama. Tak mungkin aku menutupi semua hutang-hutangnya. Di dalam lidahmu itu mengandung seorang api yang membakar hati. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus yang mematikannya. Di saat ada maunya, lagi ada maunya, baik saja. Stres, tagihan di mana-mana, pinjam teman sudah gak dipercaya. Akhirnya aku stres. Nah itu teman-teman, bagaimana teman-teman, terhiburkah? Jadi menghadapi orang-orang kayak si Panji ini harus dengan cara seperti ini, karena kalau dibeberkan fakta dia nggak bakal masuk ke dia gitu kan, nggak bakal percaya dia. Jadi mending dikerjain aja gitu. Modar loh.